Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi soft-soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.036.000. Rp3.036.000. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Laporan selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 2 keluarga. Kemudian makan siang gratis untuk bagi jamaah masjid sebanyak 450 bungkus sudah tersalurkan. Alhamdulillah selama sepekan ini sudah tersalurkan. Selanjutnya kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 15 Desember 2023 atau bertepatan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan pada pukul 12.36 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MA, Imam Ustadz Fatur Rahmi MSI, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa in alladzina wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Satu ayat penting yang terlupakan secara tiba-tiba dalam surah Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata. Allah memberi gambaran kepada kita orang-orang yang Allah berikan kedudukan di bumi ini. Siapa orang yang diberikan kedudukan di bumi ini oleh Allah? Aqamus salata. Orang-orang yang melaksanakan salat. Wa atawuz zakah. Dan orang-orang yang membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang mengajak orang lain untuk kebaikan dan melarang orang lain daripada kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Dan bagi Allah lah segala keputusan yang memberikan ketentuan hidup bagi orang-orang tersebut, termasuk memberi pahala kepadanya. Jadi ayat itu tiba-tiba tersendat tadi adalah surah Hajj ayat 41. Kalau kita melihat asbab wurud ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim mengkisahkan bahwa Utsman bin Affan menyatakan ayat itu turun kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan ayat itu turun kepada kami. Kami yang dimaksudkan di situ adalah para sahabat. Awalnya sahabat itu tidak bisa hidup di Makkah karena dikejar, diusir dan mau dibunuh oleh kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah dan sejumlah sahabat masuk Islam. Ketika hijrah ke Yasrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merasa sangat berhati-hati karena khawatir juga akan mengalami hal yang serupa seperti di Makkah. Maka para sahabat waktu itu betul-betul melaksanakan segala perintah Allah, salat 5 waktu sehari semalam yang wajib disertai dengan salat-salat sunat yang lain, kemudian membayar zakat, kemudian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau kita melihat makna daripada penetapan Allah, Allah memberikan kedudukan kepada kita. Kedudukan itu boleh bermakna dalam jabatan negara, boleh bermakna kedudukan sebagai profesi seseorang manusia. Kalau kedudukan sebagai jabatan dalam negara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pada waktu itu telah melaksanakan beberapa langkah yang dengan langkah itu membuat Islam maju jaya. Yang pertama sekali, Nabi mempersaudarakan orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin sebagai langkah awal daripada perpaduan ukhuwah Islamiyah. Sehingga antara orang Ansar dan orang Muhajirin, orang Ansar yang penduduk asli Madinah dan Muhajirin yang datang dari Makkah, itu betul-betul bersaudara sehingga mereka menjadi tenaga yang paling awal. Jundullah, menjadi pasukan-pasukan Allah yang paling awal di Madinah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara telah mengembangkan Islam di seantero wilayah Madinah yang diprakarsai oleh Ammar bin Yasir. Sehingga Ammar bin Yasir itu ditetapkan sebagai duta besar pertama dalam Islam. Karena sebelum Nabi hijrah, Ammar bin Yasir yang dikirim untuk mengislamkan orang-orang di Yasrib sebelum diganti kepada Madinah. Kemudian yang ketiga, setelah Nabi mengembangkan Islam, Nabi memperluas wilayah Islam. Termasuklah dengan limit waktu 10 tahun di Madinah, Nabi menaklukkan Makkah yang terkenal dengan istilah Futuhul Makkah. Awalnya Makkah tidak tersentuh dengan Islam. Dengan pangkal modal Ansar dan Muhajirin tadi ditambah dan orang tempatan di Madinah, semakin banyak umat Islam, lalu Nabi mengembangkan Islam ke Makkah, tempat kelahiran beliau. Sehingga Makkah dan Madinah pada waktu itu menjadi wilayah Islam. Dan yang keempat, Nabi mengembangkan hukum Allah yang kita sebut dengan syariah atau syariat Islam. Jadi sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang yang punya kedudukan, sebagai seorang yang punya jabatan dalam kehidupan ini, gerak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita laksanakan. Manakala kita punya kedudukan sebagai kepala negara, maka kita bertugas untuk mengembangkan Islam, untuk memperbanyak umat Islam, untuk memperluas wilayah Islam, dan untuk menjalankan hukum Islam. Kalau itu tidak kita lakukan, maka sulit bisa kita pertanggungjawabkan dengan Allah di hari kemudian. Meskipun hari ini negara-negara mayoritas Muslim dengan pemimpin Muslim malah membiarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kebanyakan para intelektual, para ulama tidak menyentuh persoalan ini, maka suatu masa nanti tidak tertutup kemungkinan apa yang telah terjadi tempo dulu di Andalusia, di Spanyol, yang pernah dikuasai total oleh umat Islam akan beralih ke wilayah di mana kita tinggal. Manakala orang yang diberikan kedudukan dalam negara mengalihkan perhatian untuk menangkap para ulama, membunuh para pengawal ulama, menangkap aktivis-aktivis yang bagus Islamnya, yang selalu melaksanakan salat, membayar zakat, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan ada orang-orang yang pandai tapi diam 1000 bahasa. Ini pertanda kemunduran Islam sedang kita rasakan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita artikan kedudukan yang diberikan Allah itu dalam arti profesi, maka semua kita punya kedudukan di mata Allah. Allah berikan kedudukan kita sebagai guru, sebagai kepala kantor, sebagai dosen, sebagai dokter,
Semua itu kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah suruh kita jangan meninggalkan salat dan disuruh kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Seorang guru mengajar jangan lupa menanyakan anak-anak muridnya apakah ada salat subuh tadi. Kalau tidak, diarahkan supaya salat subuh. Seorang dokter yang mengobati pasien, tanyakan apakah selama ini ada tinggal salat. Kalau dia jawab ada, berikan nasihat jangan pernah tinggal salat lagi. Karena itu utamanya Allah berikan kedudukan kepada kita, diperintahkan untuk melaksanakan salat. Dalam surah An-Nur ayat 55, Allah menerangkan tentang kedudukan kita ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada kita semuanya yang beriman dan beramal salih, yang rajin salat tadi, yang beramar ma'ruf nahi mungkar tadi, yang membayar zakat tadi, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekuasaan kepada kita. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah telah berikan kepada orang sebelum kita. Kalau ayat ini diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang sebelum Nabi yang diberikan kedudukan seperti Musa umpamanya. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang mampu mengalahkan kezaliman dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Musa mampu mengalahkan Fir'aun. Nabi Sulaiman mampu mengalih kekuasaan Balkis kepadanya. Nabi Daud yang pada waktu itu tidak ada orang yang mampu mengalahkan Jalut. Daud yang mengalahkan Jalut. Kenapa? Karena bertakwa, beriman, beramal salih yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, salat itu adalah pembantu utama bagi kita. Amar ma'ruf itu adalah tugas utama bagi kita. Kita tidak bisa bayangkan kalau amal ma'ruf tidak ada dalam kehidupan ini. Dalam bahasa lain disebut dengan dakwah, tidak ada dalam kehidupan ini. Maka kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan itu akan merajalela. Begini banyaknya gerakan dakwah yang dikembangkan, tapi demikian dahsyatnya kemaksiatan dan kezaliman yang terjadi dalam kehidupan. Dan yang paling parah adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kedudukan oleh Allah tadi. Katakanlah seorang penguasa menyalahkan kekuasaannya, melanggar ketentuan Allah, itu efeknya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Dan itu efeknya sangat berbahaya bagi eksistensi Islam dan hukum Islam itu sendiri. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini memang tidak boleh lepas daripada tanggung jawab yang disertai dengan kearifan. Kearifan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana perintah Allah itu tidak kita tinggalkan, tidak kita biarkan, dan bagaimana orang yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak tersentuh hatinya kepada kita. Ini yang sulit dilakukan oleh seorang yang diberikan kedudukan oleh Allah dalam kehidupan ini. Maka banyak sekali orang-orang yang menjadi pemimpin setelah dia habis masa kepemimpinannya,
dicemooh oleh rakyatnya sendiri, karena kearifan itu tidak ada padanya. Sesungguhnya bagi kita bangsa Islam di Aceh ini, para endatu kita sudah memberikan satu teori dalam kehidupan yang cukup arif, yang disebut dengan teori pukul ular, teori poh ulia. Ulia bu mate, ranting bek patah. Ranting yang dimaksudkan di sini adalah alat pemukul ular, boleh kayu, boleh ranting, boleh besi, boleh apa saja. Bagaimana ketika kita membunuh ular itu, ular wajib mati dan alat pemukulnya tidak rusak. Ini yang sulit sekali kita lakukan. Apalagi kalau kita lakukan secara sembrono dan emosi. Orang-orang emosi itu cenderung ingin mencapai target dan tujuan meskipun ada pengorbanan, meskipun ada yang jatuh korban. Tapi orang arif itu melakukan sesuatu sehingga mencapai target dan tujuan, tapi tidak ada yang harus dirusakkan. Dan ini hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap satu abad sekali Allah janjikan ada orang-orang seperti itu. Allah berikan perumpamaan itu ala kulla mi'atin sanah, ra'sun ala kulla mi'atin sanah. Innallaha yab'atsu ra'sun ala kulla mi'atin sanah. Allah akan mewujudkan setiap 100 tahun itu, satu abad, seorang yang arif dan bijaksana. Maka ketika ada umat Islam yang tidak bersatu dengan orang arif tersebut, apapun alasannya, dan bersatu dengan orang-orang lain yang kasar, yang brutal, yang porno, yang korupsi dan sebagainya, umat Islam itu tidak tahu diri. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Hajj 41 tadi dan surah An-Nur 55. Dan ini sulit dicerna oleh umat Islam pedalaman yang pengetahuannya terbatas. Oleh karenanya umat Islam yang pengetahuannya menengah ke atas itu wajib menyampaikan wa amaru bil ma'ruf kepada mereka. Ajak mereka bersatu dengan orang-orang arif bijaksana, wa nahau anil munkar, dan ajak mereka untuk menolak pihak-pihak yang menghancurkan Islam, yang ingin merusak tatanan kehidupan dalam berbangsa dan dalam bernegara. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini senantiasa punya tantangan, dan tantangan yang paling berat adalah tantangan dari kuasa besar dunia. Ulama besar pun ditaklukkan oleh tantangan tersebut, seorang dua yang mampu bertahan. Karena mereka menginginkan Islam dan syariat Islam ini jangan maju di sesuatu negara mayoritas muslim. Maka ketika kita biarkan Al-Quran begitu saja, kita akan mengalami kesusahan di akhir hayatnya nanti. Atau kita tidak dapat menerima kesusahan tersebut, tapi generasi di belakang kita, anak cucu kita, penerus generasi mendatang akan mengalaminya. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan hari ini itu akan berpengaruh besar di hari nanti. Apa yang kita tanam di hari ini, itulah yang akan dimakan oleh generasi di hari nanti. Kalau kita tanam pohon mangga hari ini, maka 20 tahun ke depan anak bangsa Islam di Aceh akan makan mangga. Kalau kita makan durian, mereka akan makan durian di 20 tahun ke depan. Kalau kita tanam ganja, maka mereka akan jadi agen-agen besar ganja di 20 tahun ke depan. Kehidupan kita ini menentukan kehidupan mereka di 20 tahun ke depan. Dan Allah sudah nyatakan,
alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 41 yang terlupakan tadi. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, semoga saja Allah memberikan kita hidayah, semoga saja Allah memberikan kita pemimpin yang adil, yang arif dan bijaksana, yang pandai memukul ular, ular mati, ranting tidak patah. Memang kalau kita mau ijaz sedikit pepatah ini, boleh jadi ular mati, ranting patah, tapi itu kurang arif. Karena target tercapai, tapi benda jadi korban. Arifnya adalah ular mati, ranting tak patah. Kalaupun tidak mampu dipertahankan ranting agar kita tidak dimakan ular, maka ular mati, ranting boleh patah. Yang jangan sama sekali ular tidak mati, ranting patah. Ular akan menerkam kita. Kalau ular tidak mati, ranting tidak patah, ular lari, kita pun lari, sama-sama lari, itu padra namanya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tapi itu capek tenaga. Akhirnya kita juga rugi. Marilah kita camkan peninggalan endatu ini. Ulu bumati ranting bek patah dalam kaitan dengan surah Al-Hajj ayat 41 dan surah An-Nur ayat 55 tadi. Semoga saja kita berada dalam lindungan Allah dan Aceh terus maju jaya, makmur, sejahtera dalam naungan syariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus, rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله